Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pranandu dan teman-teman saya Amanda dan Ade Putri dan Alif Alia. Di sini kami akan mempresentasikan pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan Amanda. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pasar oligopoli. Adalah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sehingga keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya. Persaingan dalam pasar ini tidak hanya melalui harga, tetapi juga melalui kualitas produk, inflasi dan promosi dan pelayanan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu jumlah penjualan sedikit tetapi pembeli banyak. Kedua, produk dapat bersifat homogen atau berbeda. Yang ketiga ada per- perusahaan saling berkegantung dalam menentukan strategi. Keempat yaitu terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Yang kelima yaitu persaingan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan melalui iklan dan inovasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu mendorong inovasi dan pengembangan produk. Kedua, perusahaan memiliki sumber daya yang besar untuk meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, efisiensi produksi dapat tercapai karena skala usaha yang besar. Selanjutnya itu kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, berpotensi terjadi kerjasama antar perusahaan atau kolusi yang merugikan konsumen. Yang kedua, harga cenderung sulit turun karena dikendalikan oleh sedikit perusahaan. Dan yang terakhir, kesempatan bagi pelaku usaha baru menjadi lebih terbatas. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menyelaraskan strategi bisnis, proses kerja, informasi, dan teknologi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Tujuan arsitektur perusahaan yang pertama menyatukan strategi bisnis dengan teknologi informasi, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga mempermudah pengambilan keputusan, dan yang keempat, mendukung inovasi dan daya saing perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan manfaat arsitektur perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan koordinasi antar bagian organisasi. Yang kedua itu mengurangi duplikasi sistem dan biaya operasional. Yang ketiga, mempermudah adaptasi terhadap perubahan bisnis dan teknologi. Dan yang keempat itu mendukung pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Untuk kesimpulan dari PPT ini, pasar oligopoli merupakan pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar dengan persaingan yang saling mengaruhi. Sementara itu, arsitektur perusahaan adalah kerangka yang mengintegrasikan strategi bisnis dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Keduanya berperan penting dalam menciptakan daya saing dan keberhasilan perusahaan di era modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?